Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di bulan September, bulan yang ke-9 di tahun 2022. Ini berarti hanya tinggal beberapa bulan kita akan mengakhiri tahun 2022. Mari siapkan hati, terima kebenaran firman Tuhan. Kita yakin percaya di bulan September ini Tuhan yang menyatakan hikmat, pewahyuan, dan tuntunan dalam hidup setiap umatnya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Bapa kami membuka hati, berbicaralah lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Roh Kudus berkarya, bekerja, menyingkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan kepada kami, bahwa Engkau senantiasa ada beserta kami. Engkau tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kami berjalan sendiri. Pimpin kami Roh Kudus, yang mendengarkan firman Tuhan maupun yang menyampaikan. Jadikan kami semua pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan September dengan seri yang baru, yaitu seri khotbah 4. Kita lihat bahwa angka-angka mempunyai arti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan manusia maupun apa yang ada di dalam sekeliling kita. Angka 4 itu kita lihat bahwa sebuah bentuk angka 4 dari 4 sudut bersegi panjang ataupun bujur sangkar. Itu ada 4 sudut. Dan kita lihat juga mata angin. Ada 4 mata angin, barat, timur, utara, dan selatan. Dan angka 4 itu juga sering diungkapkan dalam Alkitab. Baik itu 40, 400 tahun, 40 hari, semua itu adalah bagian dari angka yang Tuhan punya rencana. Untuk itu kita harus sadari, kita akan lihat selama 1 bulan ke depan ini pelajaran dari angka 4 ini ataupun jumlah 4 ini. Ada kebenaran rahasia-rahasia Tuhan nyatakan kepada kita sekalian. Kita akan lihat dahulu yaitu angka 4 yang pertama, yaitu di dalam Kejadian, penciptaan, hari yang keempat. Saudara terkasih, mari kita buka di Kejadian pasal 1 ayat 14. Penciptaan di hari yang keempat. Ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda terang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Kita lihat di hari keempat begitu indah, ada 2 benda penerang, yaitu matahari dan juga bulan, di mana Tuhan nyatakan bahwa ada pada siang hari, ada yang pada malam hari, yang ini adalah memisahkan terang dari gelap. Kita lihat bahwa semua ini adalah bagian dalam rencana Tuhan. Bahwa angka 4 dalam bahasa Ibrani adalah arba. Arba berdasarkan perenungan segi 4 yang ada di alam semesta, termasuk dalam ciptaan Tuhan, langit dan bumi, yaitu bumi, ciptaan, dan dunia. Kita lihat juga bahwa dalam kehidupan kita, ada namanya juga 4 musim. Di negara-negara tertentu ada 4 musim. Dan yang tadi disebutkan 4 mata angin yang tidak bisa kita hindari. Dan ada 4 penjuru bumi, kita sadari, yang Tuhan himpunkan begitu jelas di dalam Alkitab, sering diucapkan. Bahkan juga dalam Injil ada 4 kitab Injil. 4 kitab Injil ini adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan menggambarkan hal yang luar biasa, menceritakan tentang Yesus. Dia anak Allah, dia anak manusia, dia seorang hamba, dia seorang raja.
Kita buka di 1 Tawarik pasal 9 ayat 24. 1 Tawarik 9 ayat 24. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Ini memberikan 4, di mana gambaran 4 itu memberikan arahan mata angin, maupun angin yang datang, maupun serangan yang datang, ataupun tujuan kemana kita berangkat, itu tidak terpisah dari kompas, yaitu 4 mata angin. Kita lihat juga di Yeskiel, dia mendapat penglihatan 4 makhluk hidup di pasal 1. Apa yang dia lihat tersebut juga ada kaitan dengan Wahyu pasal 4 ayat 6, di mana 4 makhluk hidup yang digambarkan, yang dilihat. Dan kita lihat juga bahwa ada 4 kerajaan yang ada, yang direntangkan di dalam Daniel pasal 27, yaitu ada lambang nubuatan. Ada 4 tukang besi di Zakaria, ada 4 kereta, 4 tanduk dari mezbah emas, ada malaikat pembunuh dan sebagainya. Semua itu ada di dalam rangkaian kata 4, angka 4 tersebut. Kita juga sadari bahwa angka 4 ini di etnis tertentu menganggap bahwa itu angka yang tidak baik, angka sial. Ya, contoh, kita lihat banyak di lift yang ada, itu tidak ada lantai 4. Padahal ada lantai 4, tapi di dalam lift tersebut tidak ada angka 4. Karena bagi etnik tertentu menganggap itu adalah angka yang sial atau angka mati. Namun kita sebagai anak Tuhan, setiap angka yang indah dari Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan seisinya. Dari penciptaan, hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, semuanya mempunyai arti yang sungguh indah. Karena kita melihat dari kacamata Sang Pencipta, kita ada ciptaan, maka di dalam perjalanan kita sadari Dia yang memiliki rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Kita akan lihat dari kisah di Daniel, bagaimana orang keempat, di mana yang dinyatakan adalah Tuhan yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan manusia. Suara pembalan hari ini diambil dari Daniel pasal 3. Kita akan lihat Daniel pasal 3, perapian yang menyala-nyala, ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Kita sadari pada zaman pemerintahan saat tersebut, Raja Nebukadnezar, di mana dia seorang yang tidak kenal Tuhan, di mana kehidupan budayanya yaitu menyembah berhala. Kita bersyukur bahwa kita sudah diselamatkan, mendapat anugerah Tuhan, mengenal kebenaran, menerima kebenaran, sehingga kita tanggalkan semua masa lalu maupun yang hidup di dalam kegelapan, hidup dalam menyembah berhala. Kita sadari juga dalam kehidupan zaman ini, berhala itu bukan dalam berbentuk patung-patung, tetapi ilah-ilah zaman ini yang dapat dilihat sehari-hari, keegoisan manusia maupun hobi maupun bahkan juga pekerjaan, ada hal-hal yang mengutamakan lebih dari Tuhan, itu adalah berhala.
Untuk itu kita harus mawas diri. Dalam kehidupan kita tidak boleh ada berhala apapun dalam hidup ini. Karena hanya Tuhan yang layak disembah, hanya Dia satu-satunya, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kita lihat dalam konteks pada zaman pemerintahan tersebut, Raja Nebukadnezar yang mendirikan patung tersebut menghendaki semua rakyatnya untuk menyembah. Ayat 6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, serebab, gambus dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Jadi ini sebuah pengagungan penyembahan berhala pada zaman tersebut yang dalam arti kata konteks modern ini segala sesuatu yang diutamakan maupun disembah di luar ataupun lebih dari Tuhan, maka itu adalah berhala. Kita sadari hanya Tuhan yang layak disembah, tidak ada yang lain. Ayat 8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi, di mana orang Yahudi saat itu sedang dibawa ke Babel, yaitu di dalam perjalanan mereka ada di pemerintahan yang ada. Dalam pembuangan tersebut ada Daniel, ada Sadrak, ada Mesak, ada Abednego. Mereka adalah bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Babel pada saat tersebut. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Tentunya ketika kita hidup benar, ada orang-orang yang memprovokasi, mau mencerat atau mencari kesalahan kita, yaitu di dalam menyembah Tuhan yang benar. Dan itu menjadi alat jadi bagi mereka yang mau menjatuhkan kita. Namun kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, hidup dalam kebenaran, hanya Dia yang kita sembah, maka kita tidak perlu takut. Dalam konteks ini, orang-orang Kasdim yang menuduh orang Yahudi melaporkan kepada pemerintah, yaitu kepada Raja Nebukadnezar, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi kita sadari bahwa ketiga orang Yahudi tersebut, yaitu anak-anak muda Yahudi, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dalam konteks ada di kerajaan Babel sudah diberikan posisi-posisi yang baik karena mereka diberikan kepercayaan. Namun mereka tetap tidak mementingkan posisi mereka, sehingga mereka tunduk kepada Raja Nebukadnezar, tapi mereka tunduk pada Allah di atas segala Allah yang ada, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Di mana ancaman yang ada karena dia dilaporkan, mereka dilaporkan, ketiga orang tersebut, Sadrak, Mesak, Abednego, dilaporkan pada Raja Nebukadnezar, dan raja ini memanggil mereka menghadap dan memberikan mereka kesempatan untuk tunduk kepada menyembah pada berhala dari Raja Babel ini.
Dan apa yang terjadi, bahkan patung emas pun yang dimana kalau mereka tidak menyembah, maka ancamannya adalah mereka akan dibuang ke dalam perapian yang sangat panas. Kita lihat di ayat 16 apa jawaban dari Sadrak, Mesak, Abednego. 3 orang Yahudi tersebut yang takut akan Tuhan memilih untuk tetap tunduk kepada Tuhan Allahnya atau kepada kondisi situasi yang menghimpit mereka. Ini juga perlu kita renungkan di hari-hari kehidupan kita dalam keadaan kondisi ekonomi yang sulit maupun juga keadaan situasi yang tidak mendukung. Apakah kita tetap setia memegang kebenaran? Apakah kita tetap memelihara iman kita di dalam kebenaran firman, tetap menjadi pelaku firman, tetap kita mata hati tertuju pada Tuhan? Percayalah saudara terkasih, orang yang tetap setia sampai pada kesudahannya, dia mendapat mahkota yang sudah Tuhan janjikan. Untuk itu kita belajar setia, belajar tetap pegang kepada kebenaran firman, apapun resiko, hukuman, ancaman yang akan dilontarkan pada kita, namun kita tetap setia sampai mati. Kita lihat pertolongan Tuhan selalu ada bagi orang yang berharap padanya, walaupun kondisinya sepertinya tidak memungkinkan. Namun Tuhan senantiasa menyertai orang percaya. Kita lihat jawaban dari Sadrak, Mesak, Abednego menjadi contoh bagi kita. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini." Ini memberikan ketegasan sikap mereka, iman mereka kepada Allah Israel, Allah mereka. Dia tidak akan kompromi sedikit pun. Dalam hidup ini kita diberikan tantangan, apa kita kompromi pada ajaran, tuntunan, maupun sistem dunia yang tidak sesuai dengan firman, atau kita tetap teguh untuk tunduk kepada kebenaran firman. Keputusan ada di tangan kita. Jadi kita akan diperhadapkan situasi kondisi yang membuat kita apakah tetap setia dalam firman. Paling sederhana adalah, paling mendasar adalah hal keuangan. Keuangan yang menjepit, yang sangat menghimpit, sehingga kita apakah lari pada Tuhan atau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan pada Tuhan, sehingga nama Tuhan juga tidak dipermuliakan. Itu pilihan di kita. Kita tunduk kepada ilah-ilah zaman, atau kita tetap tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Ayat 17, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu." Mereka yakin dan percaya Tuhan yang sanggup melepaskan mereka dan memberikan mereka kelepasan dari tangan yaitu Raja Nebukadnezar. Tetapi, ini ayat 18 sangat terkenal, "Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Ini sikap iman yang harus kita miliki dari waktu demi waktu, masalah-masalah yang kita hadapi, supaya kita tidak dikatakan menjual iman kita, mengorbankan iman kita demi untuk menyelamatkan diri sendiri. Namun kita harus sadari bahwa orang yang menyangkali Yesus, maka dia akan disangkal juga pada hari penghakiman. Untuk itu kita harus tetap menjaga walaupun iman kita hanya kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah kehidupan. Karena kehidupan kekal tidak ada yang lain, hanya di dalam nama Yesus. Dalam konteks Daniel pasal 3 ini, bahwa Sadrak, Mesak, Abednego tidak bersedia untuk tunduk menyembah berhala, untuk melakukan apa yang sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam konteks apapun, pertolongan Tuhan sanggup, sekalipun kalau Tuhan tidak menolong, namun aku tidak akan tunduk kepada ilah-ilah zaman ini. Inilah sikap yang harus kita pelajari, yang harus kita miliki di dalam tengah-tengah penderitaan, tantangan kehidupan ini.
Karena orang benar hidup oleh iman, orang yang mempertahankan sampai pada kesudahannya. Namun kalau ada orang yang gugur imannya, dia undur, maka dia juga hilang keselamatannya, hilang segala-galanya, karena dia undur dari imannya. Untuk itu, iman, harap, dan kasih, kita tetap hidup di dalam kebenaran firman, yaitu kepada keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Kita lihat di ayat 19, ketika apa yang sudah disampaikan oleh Sadrak, Mesak, Abednego, tentunya Raja Nebukadnezar responnya seperti apa kita akan lihat. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Yang biasa sudah panas, tapi ini 7 kali lebih panas, karena geramnya melihat 3 orang, yaitu bawahannya, tidak mau tunduk kepada berhala yang dia inginkan. Kita juga akan dihadapi tekanan-tekanan begitu menekan kita. Apakah kita mau melepaskan kepercayaan kita dalam Kristus, atau kita mau tetap ambil sebuah sikap bahwa sekali Yesus, yaitu selama-lamanya. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dalam kondisi yang terikat, mereka dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali, dinyalakan lebih panas dari biasanya. Himpitan-himpitan kehidupan, terutama ekonomi, seringkali ada sebagian orang yang menjual imannya. Jika alias kata meninggalkan iman kepercayaannya pada Yesus, akhirnya dia mengambil sebuah sikap untuk melakukan apa yang dia mau. Namun ingat, sadari keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Kalau kita tidak hargai, maka kita akan menanggung akibatnya. Tapi bersyukurlah orang yang tetap setia mempertahankan imannya sampai pada kesudahannya. Dialah yang memiliki mahkota yang Tuhan sudah siapkan. Kita lihat di ayat yang ke-21. Sebagai suara pembala minggu pertama ini ada di Daniel pasal 3. Kita akan lihat di ayat yang ke-21. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, dengan kondisi terikat dan juga dengan apa yang mereka pakai, apa yang mereka ada, jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain. Ayat 22, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Kita bayangkan bahwa mereka dicampakkan ke dalam api. Ya, kita lihat perapian yang menyala-nyala. Bahkan orang yang mengangkat, yang membawa untuk melemparkan, mereka terbakar. Apalagi orang yang sudah ada di dalam perapian tersebut. Orang yang mengangkat mereka untuk dilemparkan, mereka terbakar. Apalagi ketiga orang tersebut, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita lihat di ayat 23, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, Abednego, jatuh ke dalam perapian menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian ayat 24 sebagai ayat kunci, 24 dan 25. Saudara bisa garis bawahi ayat 24 dan 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera dari tidurnya, ya, berkata ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Karena yang rajanya ketahui dan mereka ketahui, hanya 3 orang yang dilemparkan ke dalam perapian yang sangat panas tersebut. Namun ternyata kita lihat di ayat 25, katanya, tetapi
ada 4 orang kulihat. Ada berapa jumlah orang? Ada 4. Padahal yang ada di dalam perapian yang panas tersebut 3 yang dilemparkan. Tetapi ada 4. Ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Karena dia tidak mengenal Allah, dia tidak mengenal Tuhan, yang dia lihat dia kiranya adalah anak dewa. Tapi orang yang keempat tersebut, di mana Tuhan sendiri yang ada bersama Sadrak, Mesak, Abednego melewati perapian yang sangat panas tersebut, dilindungi, ditutup bungkus, melewati api yang panas tersebut. Saudara terkasih, api panas apa yang saudara sedang hadapi? Ingat, ada orang keempat yang di dalam konteks Sadrak, Mesak, Abednego 3 orang, ada orang keempat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai anak-anaknya, yang tetap setia, yang berlindung di dalam kebenarannya, yang tetap berpaut pada imannya, pada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Maka pertolongan Tuhan selalu ada. Karena sikap mereka, sekalipun mereka mati takut akan Tuhan, bukan mati karena pelanggaran dosa. Untuk itu kita ingatkan diri kita, ada orang keempat, sekalipun kita tidak persis melihat Tuhan bekerja atau merasakan Tuhan bekerja, namun dia ada. Orang keempat tersebut yang mendampingi Sadrak, Mesak, Abednego, dia juga ada beserta saudara dan saya dalam menghadapi konflik kehidupan ini, masalah tantangan yang ada. Karena pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya. Mari kita lihat di Mazmur 121. Kita lihat di Mazmur 121, ini sangat terkenal sekali. Ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah, Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah yang Sadrak, Mesak, Abednego percayai, Tuhanlah penolongnya. Apakah saudara percaya Tuhan penolong saudara juga? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya menghimbau saudara membaca Mazmur 121 berulang-ulang dalam kehidupan kita, bahkan menghafalkannya. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Kita sadari dia pencipta, kita ciptaan. Kita ada di dalam tangan kasih-Nya, kuasanya, bekerja dalam hidup kita di bumi sampai kekal selama-lamanya. Untuk itu, lihat dari kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego, orang keempat yang menyertai dia. Ia juga menyertai kita hari ini, hari esok, dan untuk selama-lamanya. Sekalipun api pencobaan yang ada, sekalipun air, badai yang datang menerpa, tetap berlindunglah dalam naungan sayap Tuhan. Tetap berserulah dalam kesesakan. Serahkan kekhawatiran kita. Pertolongan kita selalu tepat pada waktunya. Kita buka di Mazmur pasal 46. Mazmur 46. Tentunya saudara juga pernah alami bagaimana pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya dalam tengah-tengah kesesakan yang ada. Kita lihat di Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekali lagi kita baca dua dengan suara keras. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan,
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara terkasih yang sudah mengalami pertolongan Tuhan sangat terbukti. Saudara sungguh-sungguh dapat menjadi berkat, memberikan dorongan, semangat kepada sesama kita. Ingatkan firman Tuhan ini, bahwa Allah tempat perlindungan dan penolong sangat terbukti. Ketika kita menghadapi ujian kesehatan, keuangan, konflik, maupun juga di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, semua apapun penghalang-penghalang yang ada, bersama Yesus kita dapat melewatinya, maupun Dia juga yang membuka jalan saat tiada jalan. Untuk itu jangan putus asa di tengah-tengah himpitan dunia yang ada. Semakin dihimpit, semakin berseru pada Tuhan yang di atas. Dia ada, orang keempat tersebut ada bersama saudara dan saya, melewati semua itu. Kita lihat juga di Ibrani pasal 13 ayat 6. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang akan dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sekali lagi kita baca 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita yakin percaya orang keempat yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga Raja Nebukadnezar terheran-heran. Api yang begitu, perapian yang begitu menyala-nyala dengan panasnya 7 kali, dan juga mereka dalam kondisi terikat, tapi mereka bisa berjalan dengan bebas karena orang keempat tersebut menyertai. Kita lihat dari cerita dari selanjutnya di pasal 3, bagaimana Raja Nebukadnezar tidak bisa mengelak dari apa yang dia saksikan tersebut, bahwa ada orang keempat tersebut yang dia anggap, dia kira anak dewa. Sesungguhnya Allah Israel yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego. Biarlah kita juga di dalam perjalanan kita senantiasa menyadari kehadiran Tuhan, kehadirannya bersama kita. Immanuel, Allah beserta kita. Allah Roh Kudus, penolong kita sangat terbukti, menghibur, menguatkan, dan menuntun kita melewati jalan-jalan yang ada. Kita buka ayat terakhir di Yesaya pasal 43. Kita baca ayat yang terakhir, Yesaya 43, 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Untuk itu saudara, di tengah-tengah himpitan yang ada, serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Percaya Dia ada beserta kita. Orang keempat yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego juga menyertai kita sekalian. Mari kita doa firman Tuhan. Setelah itu kita akan siapkan diri masuk dalam perjamuan kudus, di persatuan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, mari kita firman Tuhan kitab Daniel pasal 3 ini, dalam kisah yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Engkau adalah orang keempat tersebut yang menyertai di dalam perapian yang sangat panas tersebut. Engkau juga menyertai umat-Mu Tuhan. Dan saat ini terhimpit dalam kondisi keuangan, percaya Tuhan yang sangat melimpah, sanggup mencukupi, mencurahkan berkat-berkat rohani dan jasmani atas setiap kehidupan umat-Nya. Di dalam nama Yesus, engkau diberkati dalam lumbung, engkau diberkati dalam usaha, engkau diberkati dalam kesehatan, engkau diberkati dalam semua harmonis keluarga, engkau diberkati di dalam pekerjaan, engkau diberkati di dalam pelayanan. Tuhan urapi setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya imannya dibangunkan, percaya kehadiran Tuhan. Orang keempat yang menyertai Sadrak, Mesak, Abednego tersebut menyertai orang-orang yang berharap tetap hidup, tidak kompromi dengan dosa, dengan ilah-ilah zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, siapkan hati, siapkan juga elemen tubuh dan darah Yesus, roti dan anggur, yang kita akan siapkan diri untuk masuk perjamuan kudus.
Mari saudara terkasih, kita angkat roti tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kita? Saudara yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, ikuti, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya ini adalah darah Yesus yang ditumpahkan untuk menanggung, menyucikan, mengampuni segala dosa kita. Dia menanggung segala sakit penyakit kita. Bagi saudara yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan kata syukur pada Tuhan dari hati kita. Apa yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib sudah selesai. Dosa kita diampuni. Dia memberikan kelepasan bagi kita, maupun segala kutukan turunan, kutukan kemiskinan, kegagalan, kebodohan, semua telah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Allah Kudus, Engkau senantiasa menghibur yang susah hati, menguatkan yang lemah. Engkau yang membuka jalan saat tiada jalan. Tidak ada yang terlalu sukar bagimu, tidak ada mustahil bagimu. Engkau menyertai umat-Mu Bapa. Berkati pemerintah kami, berkati Bapak Presiden Joko Widodo, semua pemerintah pusat sampai di daerah. Tuhan memberkati semuanya. Kami serahkan dalam tangan-Mu gereja-gereja Tuhan. Bangkit, hamba-hamba Tuhan, urapi dan berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Pakai sebagai garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mari angkat kedua tangan untuk terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang terkasih, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengundang saudara yang tinggal di kota Surabaya dan sekitarnya dapat menghadiri bersama kami maupun yang ibadah onsite jam 10 dan juga disertai live streaming jam 10 di Golden City Mall, Cornerstone Faith Church, Jalan Wahab Syamin nomor 2 sampai 8 jam 10 pagi. Bagi mereka yang mempunyai anak-anak umur 3 tahun sampai 12 dapat bergabung bersama kami dalam pelayanan anak bahasa Inggris jam 4 sore via Zoom. Dan pada minggu yang kedua hari Sabtu jam 3 sore untuk onsite di Golden City Mall di gereja Cornerstone Faith Church. Untuk Sabtu yang kedua di bulan September. Tuhan Yesus memberkati.